Pemirsa, guna mengetahui kondisi terkini perkembangan puluhan WNI di Yordania, sudah bergabung bersama kita Direktur Perlindungan WNI Judah Nugraha dari Kementerian Luar Negeri RI. Selamat pagi Pak Judah. Selamat pagi Pak Rigi. Baik Pak Judah, saya konfirmasi betul ada 116 WNI yang masih tertahan di Lebanon saat ini? Ya, betul. Per Bagaimana hari kondisi ini mereka jumlah warga negara sampai pagi kita ini, Pak? yang Bisa Anda berada di kabarkan kepada Lebanon pemirsa? ada 116. Ya, dapat kami update bahwa sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, kita telah melakukan evakuasi darat secara bertahap selama tanggal 2 dan 3 kemarin, dan dapat kami sampaikan bahwa dalam 2 tahapan evakuasi darat tersebut total ada 40 WNI yang sudah dapat kita evakuasi plus 1 warga negara Lebanon, spouse dari warga negara Indonesia. Dan ke-41 evakui tersebut saat ini sudah berada dengan aman di kota aman Yordania. Baik, Pak Judah, dari pantauan Anda bagaimana kondisi terkini di Lebanon? Apakah Anda bisa mendapatkan informasi terbaru? Iya, berbagai macam serangan yang dilakukan oleh Israel masih terus terjadi, ya, utamanya di wilayah Lebanon Selatan. Sebagaimana kita ketahui, Israel sudah melakukan serangan darat masuk ke wilayah Lebanon Selatan. Dan ini tentu meningkatkan eskalasi yang kemungkinan dapat membahayakan warga negara kita. Dan oleh karena itulah, dalam berbagai macam kesempatan, termasuk dalam pertemuan virtual yang kami adakan, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beirut adakan untuk seluruh warga negara Indonesia yang ada di Lebanon, kami terus menghimbau agar warga negara kita yang masih memilih untuk tetap tinggal di Lebanon untuk bisa segera dievakuasi. Pak Yuda, Anda bisa terangkan apa alasan mayoritas dari 116 WNI yang masih bertahan di sana? Dan latar belakang mereka seperti apa? Apakah mahasiswa atau menikah dengan warga lokal? Ya, latar belakang 116 WNI tersebut mayoritas adalah warga negara kita yang menikah dengan warga negara setempat, kemudian mahasiswa dan juga ada pekerja migran. Ya, bagi warga negara kita yang memiliki keluarga di Lebanon, mereka memang atas alasan pribadi tidak ingin meninggalkan keluarganya yang ada di Lebanon. Yang kedua, dari mahasiswa, terutama mahasiswa kita yang mengambil kuliah di wilayah Lebanon bagian utara, situasinya memang relatif lebih aman saat ini dan pihak kampus belum menetapkan status darurat, sehingga mereka khawatir kalau pulang ke Indonesia maka akan putus kuliah. Dan untuk pekerja migran juga pihak perusahaan menganggap bahwa situasinya masih relatif aman. Nah, dalam konteks tersebut KBRI Beirut sebetulnya siap untuk membantu berkomunikasi baik dengan pihak kampus maupun dengan pihak perusahaan untuk meyakinkan bahwa evakuasi yang dilakukan ini adalah merupakan program dari pemerintah Indonesia untuk keselamatan mereka. Pak Yuda, program evakuasi ini apakah bersifat himbauan atau wajib atau bagaimana Pak? Ya, berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengevakuasi warga negara kita dari situasi yang berbahaya ke lokasi yang aman. Namun dalam pelaksanaannya, proses evakuasi tersebut memerlukan konsen, ya, atau persetujuan dari para WNI itu sendiri. Jadi memang kami tugasnya menyiapkan proses evakuasi, namun kami tidak bisa memaksa secara hukum mereka untuk mau ikut evakuasi. Jadi kembali putusan ada di masing-masing individu. Baik Pak Yuda, di Lebanon atau maksud kami di Yordania, kami mendapatkan informasi sedikitnya ada 40-an lebih WNI. Bagaimana kondisinya hari ini dan kapan rencana untuk diterbangkan ke tanah air Pak? Ya, betul. Jadi sebagaimana tadi kami sampaikan, dalam 2 gelombang kita telah berhasil mengevakuasi warga negara kita melalui jalur darat, ya, dari Beirut menuju ke Damaskus, ya, dijemput oleh KBRI Damaskus dan kemudian dibawa ke Yordania dan kemudian dijemput di perbatasan Jabir antara Suriah dan Yordania. Dan alhamdulillah per pagi ini semuanya total ada 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang sudah berada di aman Yordania. Dan menurut rencana
kalau tidak ada aral melintang, tanggal 7 Oktober kita akan pulangkan ke Indonesia menggunakan penerbangan komersial. Baik, kita kembali ke 116 angka tadi Pak. Apa yang dilakukan saat ini untuk menjamin keamanan WNI di sana Pak? Justru itu ya, yang selalu kami sampaikan ya dalam berbagai macam kesempatan kepada warga negara kita di Lebanon, bahwa saat ini situasinya sudah sangat membahayakan. KBRI Beirut telah menetapkan status siaga 1 untuk seluruh Lebanon. Artinya memang berdasarkan asesmen kita, situasi di Lebanon sudah sangat membahayakan bagi keselamatan warga negara kita. Dan oleh karena itulah kemudian kita menghimbau agar mereka mau dan bersedia ikut evakuasi. Jadi kami memang tidak bisa menjamin keselamatan warga negara kita kalau mereka masih tetap ada di Lebanon. Pak Yuda, kami mendengar kabar bahwa setidaknya ada juga WNI yang undocumented atau tidak memiliki sejumlah berkas administrasi yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan exit permit di perbatasan. Bagaimana bantuan pemerintah, Pak? Iya, itu adalah pengalaman pada saat kita mencoba untuk mengevakuasi 20 WNI, 40, total 40 WNI yang saat ini sudah ada di Aman, dan juga sebelumnya. Ya, sebelumnya pada bulan Agustus sebetulnya kita juga sudah mengevakuasi 25 WNI melalui jalur udara. Jadi total sebetulnya sejak KBRI Beirut menetapkan siaga 1 tanggal 4 Agustus yang lalu, total ada 65 warga negara Indonesia yang sudah berhasil dievakuasi. Nah, Baik. dari proses evakuasi tersebut, salah satu tantangannya adalah keberadaan warga negara kita yang berstatus undocumented atau Baik. melakukan pelanggaran hukum keimigrasian. Ini yang menyulitkan kita untuk memproses exit permit dari imigrasi Lebanon. Namun Baik, alhamdulillah, Pak Yuda, terakhir eskalasi semakin memanas Pak di Timur Tengah. Maaf, saya potong. Eskalasi semakin memanas di Timur Tengah. Apakah akan ada evakuasi seluruh WNI tidak hanya di Lebanon, tapi juga di negara sekitar itu? Iya, dapat kami sampaikan bahwa status saat ini siaga 1 ditetapkan KBRI Beirut untuk Lebanon. Untuk KBRI Damaskus, wilayah Suriah ditetapkan siaga 1 untuk 4 provinsi, Al-Hasakeh, Al-Raqqa, Deir, dan juga Idlib. Sedangkan wilayah Suriah lainnya ditetapkan sebagai siaga 3. Untuk wilayah Iran, KBRI Teheran menetapkan status siaga 2. Untuk wilayah Israel dan Palestina, KBRI Aman menetapkan status siaga 1. Nah, untuk yang sudah ditetapkan status siaga 1, kita sangat menghimbau agar mereka bersedia untuk ikut evakuasi. Baik, Juda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, terima kasih banyak atas informasinya Pak. Selamat pagi.